warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan materi tentang IP address dan subnetting. Dalam IP address, ada yang namanya pengenalan IP address, fungsi IP address, jenis-jenis IP address berdasarkan penggunanya, IP statis dan IP dinamis, pengertian subnetting, fungsi dan manfaat subnetting, subnet mask, CIDR, contoh subnetting sederhana, hubungan IP address dan subnetting, penerapan IP address dan subnetting. Pengertian IP address. IP address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan komputer. IP address berfungsi sebagai identitas agar perangkat dapat saling mengenali dan berkomunikasi. Tanpa IP address, perangkat tidak akan tahu kemana data harus dikirim. Contoh IP address adalah 192.196.1.1. Lalu ada fungsi IP address. Fungsi IP address antara lain identitas perangkat dalam jaringan, menghubungkan perangkat satu dengan lainnya, menentukan tujuan pengiriman data, dan mengatur komunikasi jaringan. Lalu ada jenis-jenis IP address. A. IPv4. IPv4 adalah IP yang paling sering digunakan, terdiri dari 4 kelompok angka, masing-masing dari 0 sampai 255. Contoh IPv4 adalah 192.196.10.5. Lalu ada B, IPv6. IPv6 adalah versi terbaru dari IP address, digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IPv4. Contoh IPv6 adalah 2001.2 db8.21. IP address dan penggunaannya. A. IP private. IP private digunakan di jaringan lokal seperti rumah, sekolah, dan kantor. IP ini tidak bisa diakses langsung dari internet. Contoh IP private adalah 192.168.1.1 atau 10.0.0.1. Lalu B. IP public. IP publik adalah IP address yang digunakan untuk akses ke internet. IP ini diberikan langsung oleh ISP. Lalu ada IP statis dan dinamis. IP statis, IP yang tidak berubah dan biasanya digunakan pada server. Lalu IP dinamis, IP yang berubah-ubah dan biasanya diberikan otomatis oleh DHCP. Lalu ada pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Subnetting bertujuan untuk membuat jaringan lebih efisien, rapi, dan aman. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat mengatur jumlah perangkat sesuai kebutuhan. Lalu ada fungsi dan manfaat subnetting. Manfaat subnetting antara lain mengurangi kepadatan trafik jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, mempermudah pengelolaan jaringan, dan mengoptimalkan penggunaan IP address. Lalu ada subnet mask. Subnet mask digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada IP address. Contoh subnet mask adalah 255.255.255.0 atau 24. Subnet mask membantu perangkat mengetahui apakah tujuan komunikasi masih satu jaringan atau berbeda jaringan. Lalu ada CIDR atau Classes Interdomain Routing. CIDR adalah penulisan subnet mask dalam bentuk slash. Contohnya /24 sama dengan 255.255.255.0 atau /16 sama dengan 255.255.0.0. CIDR mempermudah perhitungan subnetting. Lalu ada contoh subnetting sederhana. Misalnya terdapat jaringan dengan IP 192.168.1.0/24. Artinya network ID 192.168.1.0. Broadcastnya adalah 192.168.1.255. Host yang bisa digunakan yaitu 254 perangkat. Jika jaringan dibagi menjadi 2 subnet, maka setiap subnet akan memiliki jumlah host yang lebih sedikit sesuai kebutuhan. Hubungan IP address dan subnetting. IP address berfungsi sebagai alamat perangkat, sedangkan subnetting berfungsi untuk mengatur dan membagi jaringan agar lebih efisien. Keduanya saling berkaitan dan sangat penting dalam jaringan komputer. Lalu ada penerapan IP address dan subnetting. IP address dan subnetting digunakan dalam jaringan sekolah, jaringan kantor, server dan data center, internet, dan cloud. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah IP address adalah identitas perangkat dalam jaringan dan subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan agar lebih terstruktur dan efisien.
Materi ini merupakan dasar penting sebelum mempelajari konfigurasi router, server, dan keamanan jaringan. Terima kasih sudah menonton, semoga penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.